البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan yang diambil dari Sahih Al-Bukhari, dita'liq oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, halaman 610, hadis yang ke 7072. Kita baca, barakallahu fiik. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari, siapa nama dan kunyahnya? Antum tahu antum? Sudah tahu? Imam Bukhari siapa nama dan kunyahnya? Tahu belum? Dihafalkan nanti ya. Imam Bukhari siapa nama dan kunyahnya? Hah? Siapa? Nama dan kunyahnya Imran? Imam Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari Usama. Naam, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi kalau antum menghafal satu pasang, Bukhari Muslim. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim Abul Husain Muslim Ibn Hajjaj An-Nasaburi. Mafhum? Dah kita aja. Enggak usah panjang lebar, itu dihafalkan cukup. Naam. Qala haddatsana Muhammad, disimak, dikasih ta'liq di situ. Haddatsana Muhammad. Muhammad siapa ini? Nah, barakallahu guru Imam Bukhari. Cuma Imam Bukhari karena ada masalah dengan beliau seringnya kalau menyebutkan qala haddatsana Muhammad. Padahal sikoh, gurunya sikoh. Paham ya? Kalau Imam Bukhari, ini faedah perhatikan, kalau Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Muhammad, itu pastikan Muhammad itu adalah guru beliau yang dikenal dengan Az-Zuhli. Kunyahnya Abu Abdullah. Ana jelaskan qala haddatsana Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Az-Zuhli. Pakai dzal ya. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli Abu Abdullah. Ini biar tanya tahu, Imam Bukhari kalau mengatakan qala haddatsana Muhammad, di awal permulaan itu guru beliau namanya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli Abu Abdullah, siqatun sabtun. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, siqatun sabtun. Mafhum? Semua jamaah dalam artian jamaatul ruwat kebanyakannya meriwayatkan dari beliau ini kecuali Imam Muslim. Karena Imam Muslim waktu itu ketika terjadi fitnah, beliau lebih cenderung mengambil dari Imam Bukhari. Paham? Fitnah apa kira-kira yang terjadi waktu itu? Nah, barakallahu fiik. Fitnah yang terjadi antara Imam Bukhari dengan guru beliau Muhammad bin Yahya Az-Zuhli Abu Abdullah. Imam Bukhari pernah, nah barakallahu fiik, dituduh mengenai lafzi bil Quran. Paham ya? Lafzi bil Quran, nah kisahnya panjang lebar. Jadi waktu itu karena beliau sempat tertuduh juga sampai beliau mengarang kitab Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan hamba. Jadi pahami? Makhluknya perbuatan hamba. Perbuatan hamba makhluk bukan? Makhluk. Nah, kitab tersebut ditulis untuk membendung dan juga membantah orang-orang yang menuduh beliau bahwasanya beliau mengatakan Al-Qur'an makhluk. Sedangkan lafzi bil Quran itu masih mujmal, ingat-ingat. Lafzi bil Quran itu masih mujmal. Ada dua makna. Lafzi bil Quran maknanya adalah apa? Bacaanku terhadap Al-Quran itu makhluk. Paham? Nah, kalau bacaanku, suaraku ketika melantunkan Al-Quran makhluk, benar nggak itu suaranya? Makhluk. Benar. Tapi kalau yang diinginkan al-malfudz bih, yang dibaca adalah makhluk, keliru. Yang dibaca kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang dibaca itu kalam siapa?
Kalamullah, suaranya suara siapa? Suara makhluk. Pahami itu. Lafzi bil Quran. Makanya lafaz yang global seperti itu dihindari. Biar tidak menimbulkan fitnah. Cukup antum katakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, selesai. Makanya di dalam kitab Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah ada kelompok namanya lafziyah. Sebagian mereka menyebut itu kelompok lafziyah. Kelompok lafziyah itu dia mengungkapkan global, lafzi bil Quran makhluk. Kalau mengatakan lafzi bil Quran makhluk, dicek lagi ente ingin apa? Lafzi bil Quran makhluk itu apa yang antum inginkan? Bacaanmu atau suaramu? Kalau bacaanmu yang antum baca itu, yang malfudz bih yang dilafadzkan itu kok makhluk, berarti Jahmiyah. Tapi kalau suaramu, lantunanmu terhadap Al-Qur'an suaranya makhluk, na'am. Dikatakan ahlu sunnah berarti. Makanya kelompok lafziyah ini perlu dikondisikan lagi. Cukup dia mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, ahlu sunnah, selesai. Sudah pahami? Ini sekedar selingan. Kenapa Imam Bukhari seringnya nyebutkan gurunya kok Muhammad tok, haddatsana Muhammad? Karena pernah terjadi kejadian mengenai fitnah dari masalah apa? Al-lafadz bil Quran itu. Terjadi antara beliau dan guru beliau siapa tadi? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Abu Abdullah. Mafhum? Nah, guru beliau Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Abu Abdullah. Imam Muslim lari. Karena lihat seperti itu, beliau lari, akhirnya apa? Larinya masih lari dalam artian tidak mengambil lagi dari Muhammad bin Yahya ini, mengambil Imam Bukhari. Imam Muslim mulazamah dengan Imam Bukhari. Kisahnya panjang. Itu diantaranya. Akhbarana Abdur Razzaq, ma'ruf, Abdur Razzaq As-San'ani. Abdur Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Abdur Razzaq bin Hammam As-San'ani. Thiqah. Yang tidak tahu dikondisikan ya. Nah, Abdur Razzaq bin Hammam As-San'ani, thiqah. An Ma'mar bin Rashid, thiqah. An Ma'mar bin Rashid, thiqah. An Hammam ibn Munabbih, thiqah. Nah, Abdur Razzaq ibn Hammam As-San'ani, Ma'mar bin Rashid, Hammam bin Munabbih, thiqah. Mafhum? Nah, ini nanti kita lewati lagi, sudah kita lewati. Nah, kadang-kadang ditanya. Qala haddatsana Abdur Razzaq. Abdur Razzaq siapa? Antum tahu? Abdur Razzaq ibn Hammam San'ani, thiqah. Mafhum? Nah, ini pentingnya mempelajari sanad seperti ini. Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau berkata, hadisnya sudah antum hafal dalam 300 hadis itu. Sehingga pahami baik-baik artinya biar enggak keliru. La yushiru ahadukum ala akhihi bismillah fa innahu la yadri la'alla syaitan yanzighu fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Mirip dengan yang dari dalam 300 hadis itu. Kalau tidak salah mirip ya itu ya. Nah, karena sini yanzighu, sana mungkin yanzi'u. Tapi artinya sama. Nah, mirip artinya. Kita artikan di sini, diperhatikan baik-baik. Rasulullah SAW berkata, la yushiru ahadukum ala akhi bismillah, janganlah salah seorang di antara kalian mengisyaratkan, menodongkan senjata kepada saudaranya. Paham ya? Baik itu tembak, pisau, kapak, atau intinya senjata-senjata yang bisa melukai saudaranya, jangan ditodongkan ini. Kenapa? Lihat, fa innahu la yadri la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi. Yang zi'u ya ini ya, karena nanti ada riwayat lain yang zi'u itu. Paham ya? Ini yang zi'u di sini. Yang zi'u fi yadihi fayaqau fi hufratin minan nar. Artinya dikarenakan salah seorang di antara kalian tidak tahu. Jangan sampai atau bisa jadi setan mencabut dari tangannya kemudian menusukkan kepada saudaranya tadi. Bahasa simpelnya ngambil alih. Paham? Dia begini-gini, ayo. Ternyata setan ngambil alih. Tertusuklah saudaranya. Matilah dia. Paham? Akhirnya apa? Mendolimi saudaranya. Nah, untuk menutup pintu tersebut, senjata tadi zaman dahulu, misalkan panah, tombak atau pedang, ada yang namanya apa? Sarungnya. Sarung pedang ada, sarung tombak ada. Kalau panah namanya nisol, ujung busurnya itu ada juga tempatnya.
Jadi para sahabat kalau bawa pedang nggak gini, ada tempatnya. Paham ya? Kemudian busur panah itu juga bawanya nggak gini-gini, ada tempatnya, sarungnya belakang biasanya. Mafhum? Fungsinya apa fungsinya? Biar tidak nusuk saudaranya gara-gara setan tadi itu. Mafhum? Nah, fayaqau fi hufratin minan nar, akhirnya dia terjatuh dalam lubang api neraka waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Hati-hati barakallahu fiik. Jadi kalaupun antum marah atau emosi dengan saudaranya, tolong dikendalikan. Jangan menodongkan pistol atau tembak atau senjata atau pisau kepada saudaranya. Ayo. Nah, gitu jangan. Khawatir setan mengambil alih. Paham ya? Ngam. Kalau zaman sekarang kan pistol, tembak atau misalnya granat. Ayo, jangan. Bahaya. Mafhum? Nah, tembak itu, AK atau pistol kalau udah dikunci dibuka itu bahaya sekali. Makanya biasanya ikhwah kita di zaman sana yang dikenal dengan negara bebas senjata, itu kalau kemana-mana walaupun sudah dikokang tapi dikunci. Ada kuncinya itu. Paham ya? Paling atas, ceklekan ke atas aman udah. Walaupun udah terisi pelurunya. Turun sedikit ke tengah-tengah gitu. Nah, itu nanti satu-satu keluarnya. Tak 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 gitu. Nah, turun ke bawah rentetan. Makanya hati-hati barakallahu, zaman sekarang senjatanya kayak gitu kan. Nah, barakallahu fi, kalaupun pisau atau misalnya pun ada apa? Ada sarungnya. Mafhum? Kita lihat syarahnya dikit barakallahu fi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagian bawah itu. Fi hadzal hadits dalilun ala annahu la yajuz lil insan an yushira ala ahadin bisilah. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya seseorang enggak boleh mengisyaratkan, menodongkan seorang pun dengan senjatanya. Perhatikan. Tidak boleh menodongkan, mengisyaratkan senjata kepada saudaranya. Sawaun kana sahman. Penting ini diartikan, baik itu sahman itu busur panah. Sahman itu busur panah. Au mudiyatan. Mudiyatan itu adalah apa? Parang. Mudiyatus as-sikin al-kabir, parang. Au bundukiyatan. Bundukiyatan itu adalah senapan, tembak itu. Bundukiyah itu senapan atau tembak. Au ma'asyifa dzalik, atau yang semisal itu. Li'annahu la yadri, dikarenakan dia enggak tahu. Fala'alla syaitan yanzi'u fi yadihi aw yanzighu fi yadihi aw yanzi'u. Ada dua. Yanzi'u. Dikarenakan setan bisa jadi mengambil alih atau apa? Merayu, membujuk dia akhirnya menembak beneran. Mafhum? Yanzighu maknanya membujuk atau merayu. Paham ya? Nah, akhirnya apa? Terhempaslah peluru tadi itu. Yang zi'u mencabut, mengambil alih. Fatantaliqu min yadihi hadil alah allati asyara biha. Akhirnya alat yang dia isyaratkan tadi, senjata yang dia todongkan tadi, tantaliqu, terhempaskan. Antum tahu terhempaskan? Terhempaskan tahu? Tertusukkan. Kalau peluru tertembak atau terhempaskan. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Tembak itu menghempaskan pelurunya. Mafhum? Nah, kita lihat fatusibul akhir, akhirnya menimpa orang lain, fayamut, akhirnya meninggal dunia orang tadi. Nah, kita perhatikan, wa hadza binisbati lil bundukiyat katsirun. Kata beliau, hal ini dinisbahkan kepada bundukiyah, tembak-tembak atau pistol banyak sekali. Fa katsiran ma ya'khudul insan al bundukiyah, kebanyakan orang yang mereka yang diambil bundukiyah, tembak atau pistol tadi, senapan, yushiru biha ala akhihi yamzah. Penting ini, dia isyaratkan, dia todongkan kepada saudaranya yamzah. Apa yamzah? Main-main. Yamzah artinya main-main, canda, guyon. Paham ya? Yang enggak tahu artinya diartikan, Mas. Yamzah itu artinya main-main atau canda. Paham ya? Isyaratkan hayo. Pistol banal, enggak sembarangan ini. Pelurunya bukan peluru dari apem, bukan. Pelurunya bukan peluru dari karet, bukan. Peluru beneran itu. Dulu pernah kejadian di Damat waktu itu, kisah nyata bukan hoax ini ya. Saudara kita lagi santai-santai minum kopi, minum teh itu ya. Kemudian satunya lagi apa? Bawa AK. Dia lupa, kuncinya lupa, enggak dirapatkan kuncinya. Lagi santai-santai ternyata apa? Terhempas peluru tadi, ngena saudaranya. Paham ya? Meninggal, bayangkan itu. Itu terjadi itu. Paham ya? Qatul khata, akhirnya bayar dia puasa 2 bulan berturut-turut. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Intinya bahaya sekali. Kalau zaman sekarang tembak kan, pistol, senapan bahaya sekali. Nah,
Bagaimana kalau senapan burung? Sama aja, itu bahaya juga itu. Kena mata bisa picak matanya. Paham ya? Senapan burung, tahu senapan burung antum? Itu kelihatan kulitnya kecil, itu bahaya itu. Kalau kena mata bisa buta itu. Waliyadzubillah. Paham ya? Nah, kelihatan kecil kelihatannya, sepele kecil kayak kedelai itu ya. Nah, tapi kalau kena mata bahaya. Nah, bukan hanya mata, badan pun bisa tembus kadang-kala. Paham ya? Tembus kulitnya maksudnya ya, masuk dalam ini. Paham ya? Bahaya juga intinya. Nah, semua alat-alat tadi, senjata-senjata tadi pastikan tidak ditodongkan oleh saudaranya. Kita lihat dikit lagi. Perhatikan situ barakallahu fiik, fatantaliqu akhirnya terhempaskan wa tuhlikahu dan membinasakan saudaranya, membunuh saudaranya. Wa kadzalika sikin. Demikian pula sikin, nama sikin pisau. Antum lagi masak di dapur, pisau diamankan. Jangan pura-pura temannya sanda, ayo, tak tusuk. Ternyata dihempaskan, diambil oleh setan, tertusuk saudaranya. Ini bahaya loh ya. Nah, pisau pun juga bahaya juga, hati-hati. Rubbama tusyiru alaihi, terkadang nah barakallahu fiik, engkau isyaratkan kepadanya ka'annaka turidu an tadribah. Walau masjian, seakan-akan kamu itu benar-benar ingin menghempaskan, ingin menembakkan, tapi itu canda, guyon. Ayo tak tembak lo, ayo tak tembak lo. Ternyata peluru ada di dalamnya. Paham ya? Setan ambil alih, tak tembak lo, ternyata keluar pelurunya, dor. Paham ya? Nah, seperti itu menunjukkan bahwasanya kita harus hati-hati. Kalau seperti itu keadaannya, jangan sampai membunuh saudaranya tanpa dia sadari, tanpa dia sengaja. Fayutliquha asyaiton, menjadikan akhir setan menghempaskan barakallahu fiik senjata tadi dari tanganmu. Fataqau fi hufratin minan nar, akhirnya kamu terjatuh dalam lubang neraka, waliyadzubillah. Ini yang kita ambil. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillah.